ini sedang menggeluti usaha pop-up frame, seni mendesain kado dengan dimensi kertas berlipat. Jadi bisa dibuat frame, bisa kemudian dibuat kartu, bisa dibuat box, ada yang mulai nanti diberikan ketika nikahan, bisa dibuatkan mahar, ulang tahun, wisuda, dan lain sebagainya. Dulu memulai usahanya tahun 2015. Awalnya nggak pengen buka usaha ini. Awalnya pengen bikin usaha konveksi tas sama sepatu dari katun. Cuman insya Allah nanti bakal menggeluti itu juga. Setelah ini nanti stabil, ada teman yang bantu produksi, ada teman yang juga bantu mengembangkan, lalu kemudian nanti beralih ke usaha-usaha yang lain. Dulu pengen usaha tas itu, terus karena beberapa kali gagal trial and errornya, gagal mulu, sudah ngabisin sejutaan lebih lah untuk hanya buat trial, terus coba-coba. Akhirnya aku nggak mulai usaha juga. Dari dulu kan usahanya hanya sekedar reseller, jadi orang punya apa kemudian saya yang jualkan. Nah, saya tuh pengen bisa produksi sendiri gitu. Terus setelah kemudian bikin tas itu nggak jadi, akhirnya kemudian saya berpikir saya bisa apa ya, oh saya bisa gambarnya diapain ya biar bagus. Oke, kalau gitu kayaknya ditumpuk-tumpuk, dia agak dimajuin, dimunculin, kayaknya bagus tuh seni apa ya. Saya mulai coba cari, oh ternyata itu seni pop up art gitu ya. Akhirnya saya coba pelajari itu pop up itu apa, terus pelan-pelan akhirnya jadilah kayak sekarang. Kesulitannya bisnis ini sebenarnya modalnya nggak banyak gitu, asal modalnya cukup sih, dan nggak harus banyak banget ya. Bahkan kamu cuma modal 100.000 pun bisa, modal 50.000 pun bisa untuk menjalani bisnis ini. Karena mulainya itu saya nggak kemudian partneran sama desainer, jadi bikin sendiri gambarnya tangan, nah kan bikin gambar tangan, terus gambar backgroundnya juga tangan, semuanya tangan, terus dipotong, ditempelin gabus-gabus dulunya, terus habis itu dimasukin bingkai, habis itu kasih ke orang gitu. Cuman yang susah adalah mengedukasi cara membuatnya ke orang lain, jadi diproduksinya. Nah, jadi kalau seandainya sudah berkembang kan saya nggak bisa ngejalanin sendiri. Kalau misalnya ini hanya dilakukan sendiri, ini namanya bukan bisnis, ini hanya usaha, ya kan. Tapi kalau seandainya bisnis adalah ketika usaha itu dikelola oleh beberapa orang, ada sistem yang terperiodik kan. Nah, untuk kemudian ini menjadi sebuah bisnis dan aku bisa berkembang di produk yang lain, aku harus mengedukasi ke orang gitu. Nah, untuk mencari orang yang mau telaten, guntingin, nempelin kayak gitu nggak banyak. Jadi gini, pop up itu prosesnya gini. Yang pertama, mendesain fotonya dulu. Jadi kan ada orang datang, pesan pop up gitu ya, ada fotonya, ada tematiknya, ada ucapannya. Nah, materi itu kemudian di custom, didesain dulu. Saya punya kendala, nggak bisa desain digital, jadi makanya saya cari beberapa orang yang mau partner desainer, jadi desainernya biji kacang gitu. Nah, si partner ini nggak harus melulu ketemu saya dan ngerjain tatapan muka sama saya, enggak. Jadi material itu saya kemas di email atau di WhatsApp, kemudian saya kirim ke desainernya. Sampai sekarang sudah ada 2 desainer, sekarang udah ada desainer dari 4 desainer yang udah pernah ganti-ganti sebelumnya gitu. Nah, jadi model desainernya nggak kemudian dia pesuruh saya, enggak, tapi kita partner kerjasama. Setiap kali satu desain selesai sama saya, nanti saya berikan fee kontribusinya ke desainernya itu gitu. Untuk jalan sekarang sudah ada 2 desainer. Nah, setelah kemudian desain itu jadi, dikembalikan ke customer oke, saya print, tak potong, kemudian diproduksi gitu. Nah, saya sedang cari orang yang mau ngebantu produksi itu. Nah, kebetulan kemarin udah dapet 1 orang bantuin produksi. Besoknya kalau galeri ini udah jadi, saya pasti nyari orang yang bisa nungguin galeri ini juga. Karena galeri ini nanti nggak cuma hanya biji kacang, tapi berbagai usaha online punya orang-orang kan, yang berbau tentang celebration akan dikumpulkan di sini. Jadi misalnya galeri mahar, galeri souvenir tapi souvenir untuk pernikahan, galeri kado. Kalau biji kaca kan terus tematiknya adalah pop up, tapi pengennya kadonya nggak cuma pop up, tapi ada telanan lukis, nanti ada
piring lukis, nanti ada gelas lukis, tapi nggak buat sendiri juga. Kalau buat sendiri kan saya dewa berarti ya. Nah, makanya ngambilin usaha-usaha punya orang, kemudian dikumpulin di sini untuk dijadikan offline gitu. Jadi nanti ini namanya bukan kebun biji kacang aja, tapi kebun yang punyanya orang-orang, namanya mini galeri. Lihat, akan punya akun Instagram sendiri, akan punya pengelolaan sendiri kayak gitu-gitu. Aja Mbak. Kriterianya, kalau desainer yang pasti dia bisa desain dan dia bisa Corel ataupun Photoshop ataupun digital yang lain, ya kan? Terus dia mau berinovasi lah, nggak statis gitu desainnya. Kan ada kadang-kadang desainer yang statis, apa ya, tematiknya gitu-gitu aja atau kaku gitu ya. Nah, kalau aku pengennya cari desain yang dia dinamis dan tone warnanya itu lebih cewek banget, karena rata-rata customerku cewek semua. Terus kalau untuk yang produksi, yang penting dia telaten sih, sabaran, karena kan gunting kecil-kecil, habis itu nempelin, sama punya sense of artnya, jadi dirasa kayak gitu. Kalau seandainya di sini nggak cocok, tempel di mana kayak gitu kriteria. Nggak ada investoran, semua pure dari aku pribadi. Dulu tuh ya, kan aku bilang modalnya nggak besar, modalnya kecil. Dulu bahkan untuk mencoba, jadi semua modal yang aku punya untuk bikin usaha itu habis di trial error bikin tas. Jadi aku punya sekitar berapa juta gitu ya, terus untuk wirawirinya cari-cari apa segala macam tuh habis buat itu. Wah, uangku habis, aku mau usaha apa nih ya? Ya udah, akhirnya aku cuma punya modal kertas dan menggambar, hanya bisa gambar tangan doang awalnya. Terus habis itu berkembang ketika ada orang nikahan, temennya siapa nikahan, kemudian aku kasih ke mereka, ngasih dulu, promosi dulu, lama-lama jadi orang ke orang. Akhirnya ada yang pesan ke aku, terus tapi labanya tidak aku tinggikan, ya mepet-mepet lah, yang penting bisa buat hidup sirkulasi usahanya, ya kayak gitu. Jadi dananya semua pure dari aku sendiri. Tujuannya yang satu memang aku pengen apa ya, yang satu tuh aku tuh senang ngeliat orang bahagia ya. Senang aja. Kalau senang ketika orang ngasih apapun ya, berbagi gitu ya, kita berbagi sama orang. Ketika kita berbagi apapun bentuknya, senang melihat ekspresi orang yang terima. Senang walaupun dia ngomong makasih, tapi aku senang aja gitu. Nah, ketika buat pop up bentuknya seperti apapun dulu waktu awal-awal, walaupun itu nggak dijual, aku seneng ngeliat orang yang terima tuh, seneng gitu. Wah, ini lucu gitu ya, seneng banget dikasih, seneng rasanya gitu. Nah, aku pengen melipat gandakan kebahagiaan ini untuk bisa dirasakan oleh banyak orang gitu ceritanya. Ini pure hanya lewat online, kan? Awal mulanya Biji Kacang itu hanya punya Instagram doang, Instagram, terus habis itu lanjut ke Facebook semua. Dan kalau buat awal mula dari Instagram dan dari apa ya, personal friend, jadi one by one communication lah, jadi antara komunikasi dari satu orang ke orang, terus kayak gitu tular aja, itu loh Anis bikin ini, Anis bikin itu loh kamu kesana aja bikin pakai punyanya Anis. Kadang-kadang kalau tahu siapanya yang wisudahan gitu, gue yang promosi sendiri, sini aku bikinin gitu kan, murah kayak gitu. Awal mulanya kayak gitu. Terus percepatannya juga nggak begitu banyak gitu, karena saya berpikirnya saya pengen banyakin koleksi dulu, baru kemudian saya akan booming publikasi. Pengen ngerasain alamiah rasanya kalau misalnya menghidupkan ini secara online dengan alamiah, tanpa ada booster promo media sosial yang lain, itu kayak gimana ya percepatannya. Terus awal tahun ini sudah mulai bagus, sudah mulai cepat, karena koleksinya udah mulai banyak, followersnya juga udah makin banyak. Kemudian saya beranikan diri untuk publish di Facebook pribadi, dan bikin fanpage dan beberapa media sosial yang lain gitu. Di awal tahun kemarin sudah mulai banyak. Sekarang seminggu kalau pasarannya bisa dapat 1 juta. Iya, seminggu gitu. Kalau lagi eventnya banyak wisuda, itu ramai banget aku. Seminggu bisa 1,5 juta gitu. Minimal itu 500.000 adalah gitu. Nah, terus sekarang kebetulan saya punya reseller. Jadi saya open reseller. Jadi kan kalau misalnya, jadi reseller gak cuma hijab doang, tapi saya nggak menjadikan mereka reseller terus kayaknya derajatnya di bawahnya saya, enggak. Tapi
saya mengatasnamakan mereka sahabatnya petani, kan saya namain petani ya. Saya petani, orang beli pemetik, galeri ini namanya kebon, terus kalau seandainya orang beli namanya panen. Kenapa? Karena saya pengen usahanya itu nggak cuman hanya sekedar transaksi jual beli selesai, tapi saya pengen usahanya itu ada ceritanya, ada gimmicknya, ada kekhasannya gitu. Makanya namanya bukan pop up craft gitu, enggak, tapi namanya biji kacang karena ada filosofinya. Dan makanya kenapa tak sebutin kebun, petani, pemetik gitu. Nah, si reseller itu pun menjadi petaninya juga gitu. Dia dapat persenannya pun cukup besar. Jadi nggak kemudian dia dapat 5.000, 2.000, enggak, dia dapatnya juga banyak. Jadi makanya cukup semangat dan akhirnya cukup berkembangnya lebih cepat sekarang. Yang pertama pengen bikin website, yang kedua lebih mengkonsistensikan lagi apa yang sudah dipunya gitu. Kalau Instagram ya tetap dipupuk, Facebook ya tetap dipupuk, apapun media sosial yang lain coba menjelajah yang lain, tetap konsisten untuk kemudian digerakkan. Terus coba belajar tentang strategi online shop dan penjualan online yang kayak gimana, yang bisa menaikkan omset atau yang bisa menjadikan ini menjadi booming atau minimal bisa dikenal dulu lah sama masyarakat lebih luas, nggak cuma di Solo. Jadi ada strateginya. Nah, ada yang berbayar, ada yang gratis, ya kan? Tahu lah dikit-dikit. Nah, terus akan mencoba mempelajari itu. Ada yang kemudian diajarin secara manual untuk nambah followers dulu yang banyak, following dulu yang banyak, misalnya kayak gitu. Ada yang masuk ke grup-grup forum-forum yang ada di beberapa media sosial untuk kemudian promo, ada. Cuman itu semua sebenarnya belum aku lakukan. Jadi ini semua tuh bergeraknya secara alamiah aja dulu. Jadi pengen ngerasain kalau alamiahnya kayak apa, percepatannya, kalau dipromokan kayak apa gitu. Mungkin akan coba beberapa strategi juga yang berbayar mungkin. Nanti kalau sudah lihat peningkatannya aja. Perpanjangannya ini nanti harapannya biji kacang ini nggak cuma hanya biji kacang. Jadi aku tuh pengen bisa ikut pameran-pameran gitu. Tapi jadi apa ya? Gini, sorry, dibalik daripada itu kadang-kadang aku tuh suka, bukan kecewa ya, bukan kasihan, suka sedih sendiri kalau melihat produk handmade, usaha online shop, ya kan, yang pada akhirnya dipostingnya gitu-gitu aja di media sosial. Jadi membuat sesuatu yang lucu tidak tampak lucu. Jadi ada yang cuma halo IDR lah gitu, cuma sekedar transaksi jual beli lah. Dan itu handmade, maksudnya sesuatu yang crafter, sesuatu yang dibuat dengan kerja keras, ada prosesnya, lucu, tapi ketika dijual, di-storekan di warung, store online gitu ya hanya sekedar kayak tampilan doang. Jadi IDR lucu dan lain sebagainya gitu. Tapi nggak jadi sesuatu yang lucu, itu nggak jadi lucu lagi gitu. Padahal ketika fotonya di konsep, terus ada kamera yang lebih bagus, tampilan captionnya diperbaharui, ya kan, foto produknya ada di berbagai sisi, menurutku yang lucu itu jadi lebih lucu gitu. Nah, model UMKM model kayak gue kayak gini, dan mahasiswa yang rintisan habis lulusan mahasiswa atau mahasiswa, kadang mereka tidak memperhatikan itu. Maksudnya store online-nya itu nggak dirawat gitu. Jadi cuma hanya sekedar posting, caption, selesai. Posting, caption, selesai gitu. Padahal untuk merawat warungnya dari segi media apapun ya, mau di Instagram, mau di Facebook, mau di website, itu secara online itu pengaruhnya tuh banyak gitu. Nah, orang akhirnya ngikutinnya itu nggak cuma hanya sekedar untuk beli, tapi dia tuh ngikutin karena lucu. Maksudnya si Instagram biji kacang ini, misalnya katakanlah ya, si warung biji kacang ini, aku seru ya nge-followingnya gitu, karena dia nggak cuma hanya sekedar ngajakin orang buat beli, tapi ngasihin nilai-nilai di captionnya gitu kan, bercerita tentang sesuatu gitu. Nah, aku tuh pengen ngajakin orang-orang yang bikin handmade kayak gitu, yang berbau selebrasi itu, untuk melucukan sesuatu yang sudah lucu gitu. Nah, makanya nanti kedepannya pengen bikin kebun ini nggak cuma hanya buat biji kacang, tapi buat semua usaha online yang dia juga lagi berkembang, yang dia punya komitmen untuk berkembang gitu kan, nanti divalidasi, di offline kan di sini gitu. Makanya kenapa di chat murah, di sini di chat,
depan nanti juga akan dicat di mural juga, dalam sini juga akan dicat juga di putih gitu, nanti kasih background sini buat displaynya. Dan pengen juga ngajakin si UMKM ini dikumpulkan, nanti buat produknya akan banyak, kalau bisa diikut sertakan dalam beberapa pameran gitu. Jadi secara online mereka tervalidasi, secara offline mereka juga tervalidasi ya. Dan yang berkembang nggak gue sendirian tapi rame-rame gitu. Kalau investor itu setauku modelnya macam-macam. Ada yang dia invest peminjaman, nah kan, jadi invest pinjam tanpa bunga. Terus ada yang invest tanpa bunga ada, ya kan. Jadi gue pinjam dalam jangka waktu sekian, lu komitmen berapa tahun, tapi lu balikin tanpa bunga gitu kan. Kalau di bank-bank atau di apapun kan tetap ada bunga walaupun itu kecil ya. Terus ada juga yang model invest pembagian persen. Ada yang mungkin 50-50, 40-60, 30-70, 20-80 kayak gitu, 10-90 gitu. Kalau aku sih sebatas pelayanan investnya itu saling mutualisme. Jadi gini, dia nggak hanya sekedar invest, tapi dia mengajak si orang yang diajak investor ini berkembang, entah nanti entah nanti dibantu promotionnya, entah nanti diberi pelatihan, entah nanti diberitahukan tentang strategi-strategi yang kayak gimana gitu kan. Jadi nggak cuma hanya sekedar ngasih pinjem uang. Menurutku bagi persen adil, karena UMKM gitu. Tapi kalau hanya sekedar minjem uang lalu kemudian tidak dalam bentuk simbiosis, maksudnya pinjem uang doang, ngasih minjem uang gitu kan, terus habis itu harus bayar 60 di kita, 40 di mereka gitu yang si investor. Menurutku untuk model UMKM kayak aku ya, karena kan yang semua sedang dalam rintisan sendiri, itu agak sulit karena kan kita butuh berkembang, kita kan sedang mengembangkan segala halnya. Kecuali kalau kemudian dibaginya itu kepada usaha-usaha yang memang sudah menengah lah, proses going on prosesnya itu sudah setahun 2 tahun, sudah stabil, sudah ada administrasinya, sudah ada income secara teratur kayak gitu kan. Ketika itu kemudian dibagi persenannya 40-60, ya monggo aja, mungkin bisa aja si perusahaan itu gitu kan. Tapi kalau untuk model-model kayak aku yang masih on progressing ya kan, cukup sulit kalau seandainya pembagiannya 40-60. Besar loh itu 40-60. Iya, apalagi si UMKM ini kan harus mikir proses perkembangan inovasinya dan lain sebagainya gitu. Nah, kalau kayak gitu mending gue pinjem di bank aja yang dia nggak nuntut laba. Maksudnya dia hanya kemudian menuntut laba tanpa menuntut pembagian laba, kan. Kalau misalnya modelnya kayak gitu, mending gue pinjem bank lain ya kan, daripada kayaknya invest tapi kok gue juga kayaknya kesusahan gitu. Kayak gitu. Tapi kalau seandainya tadi kalau misalnya ada skill sharingnya, ada promotion sharingnya, terus dan itu mau dibagi persenannya tapi tidak besar dan masih dalam jangka nalar untuk sekelas UMKM kayak kita, menurutku itu adil.